Salam saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini kita akan bahas secara khusus terkait dengan nyanyian jemaat. Jadi kita akan bahas terkait dengan nyanyian jemaat. Mari kita akan lihat untuk slide-nya. Yang pertama kita akan lihat untuk pengertian terkait dengan apa itu nyanyian jemaat. Dalam sebuah ibadah kekristenan atau ibadah orang percaya, nyanyian jemaat itu adalah aktivitas penting yang sudah melekat dan itu menjadi sebuah identitas bagi umat Kristen. Bukan sebagai keanehan jika orang Kristen bernyanyi, orang percaya bernyanyi. Karena itu sudah biasa dilakukan di dalam hal ibadah. Osbeck itu memberi pernyataan bahwa iman Kristen adalah iman yang bernyanyi. Nyanyian jemaat merupakan pencerminan dari vitalitas spiritual suatu jemaat dan menjadi respon atas anugerah yang diberikan Tuhan. Dengan demikian, nyanyian jemaat tidak dapat digantikan oleh pemimpin ibadah atau pemimpin pujian atau paduan suara yang mendominasi, karena ini merupakan bentuk ekspresi pujian dan penyembahan seluruh anggota jemaat. Jadi memang kadang di gereja-gereja tertentu itu mendatangkan artis mungkin ya, sehingga artisnya yang menyanyi dari awal sampai akhir dalam ibadah itu. Dalam konteks ini sebenarnya tidak bisa demikian dalam peribadatan kita orang percaya, orang Kristen ya. Jadi nyanyian jemaat itu menjadi sesuatu yang penting. Mari kita akan lihat bentuk nyanyian jemaat. Bentuk nyanyian ini di masa Kristen mula-mula dapat kita temukan dalam surat Paulus dalam jemaat di Kolose pasal 3:16, yaitu mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Nah, kita akan lihat untuk konteks mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, dan kita coba memahaminya di dalam konteks zaman sekarang seperti apa. Bagaimana mengimplikasikan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani dalam konteks masyarakat sekarang ini. Mazmur, nyanyian mazmur merujuk pada sebuah kitab mazmur dalam PL yang pada awalnya kitab ini merupakan kumpulan syair lagu dengan berbagai tema. Dan itu macam-macam penulis kitab mazmur. Mengenai kitab mazmur adalah kumpulan syair. Maka di masa gereja mula-mula cara membaca kitab ini dengan melakukan serta dengan berbalas-balasan antara pemimpin ibadah dan jemaat, seperti itu, berbalas-balasan. Pada masa kini kita menyanyikan mazmur yang merupakan ayat-ayat Alkitab yang digubah ke dalam lagu kontemporer. Sekarang jarang sih yang melakukan mazmur dalam ibadah, tapi dalam konteks ibadah kontemporer itu ayat-ayat itu digubah dalam lagu kontemporer. Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Akan kekurangan. Jadi kalau kita lihat itu dirubah seperti itu. Ada pula cara lain dalam menyanyikan mazmur, yaitu dinyanyikan oleh seorang solois, dinyanyikan bergantian antara solois dan paduan suara. Itu memang khusus, tapi memang dalam ibadah nggak boleh solois terus ya. Merupakan pengulangan nyanyian dari paduan suara. Lalu yang kedua itu kita ada kidung pujian. Dalam konteks sekarang sering ini disebut himne. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menyebut himne, tetapi pada masa kemudian pengertian himne dibatasi pada semua pujian yang digubah menggunakan syair kudus baru yang membedakan dengan lagu-lagu himne. Himne merupakan salah satu ciri khas kekristenan mula-mula, karena himne dinyanyikan pertama kali ketika peristiwa Pentakosta. Selain menyanyikan mazmur, jemaat menyanyikan lagu-lagu himne. Dalam perkembangannya, himne ini disebut sebagai kidung pujian. Selain himne, nyanyian-nyanyian pendek merupakan pujian dan penyembahan yang dibuat berdasarkan urapan Roh Kudus disebut sebagai kidung pujian. Nah, itu terkait dengan
Mazmur, kidung pujian. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir itu adalah nyanyian rohani. Nyanyian rohani merupakan nyanyian yang diciptakan berdasarkan pengalaman rohani penciptanya dalam konteks sekarang ini. Ya. Jadi kalau berbicara nyanyian rohani dalam konteks sekarang, ya nyanyian rohani itu merupakan nyanyian yang diciptakan berdasarkan pengalaman pencipta lagunya. Nyanyian ini merupakan ekspresi individual yang mencerminkan pengalaman bersama dengan Allah. Di masa kini, nyanyian rohani banyak dikenal melalui nyanyian gospel yang liriknya lebih sederhana. Nyanyian ini pada mulanya diciptakan untuk membantu kaum muda mengekspresikan keinginan mereka dalam memuji Tuhan dengan bentuk yang lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Saraki ini berpendapat bahwa nyanyian rohani merupakan nyanyian yang dilantunkan berdasarkan tuntunan Roh Kudus secara spontan. Ya, langsung ya. Ya, kayaknya cukup pendek. Ya, itu sekilas terkait dengan nyanyian jemaat dalam konteks sekarang ya. Bagaimana memahami tadi ya ada dalam kitab Kolose tadi. Bagaimana kita memahami Mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani di dalam konteks kita memuji, memuliakan Tuhan dalam peribadatan dalam konteks sekarang. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.